Teori biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Teori biogeokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi dihasilkan dari biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon. Di atmosfer terdapat kurang lebih 0,03% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida, yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan terbakar, dan lain sebagainya. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa glukosa, yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen, yaitu hewan dan manusia, melalui rantai makanan, sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi, walaupun hanya sedikit. Bila makhluk hidup baik produsen maupun konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer, yang nantinya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air, dan akan diserap kembali oleh produsen. Namun sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme yang mati ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, batu bara, arang, atau minyak bumi. Inilah yang biasa kita sebut dengan bahan bakar fosil, yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, yang dimana dalam pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer, dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur, yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan, untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Begitulah kira-kira siklus karbon yang ada di alam ini. Saya Yusra Syarifain dari kelas Kuliah 1 dengan absen 26. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika perlu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.